Halo hai Sobat Mebo, salam jumpa bersama aku di channel Mac Brother. Di video kali ini aku pengen ngasih opini kenapa iPhone 8 masih layak dipertimbangkan untuk dipinang di tahun 2022 ini. Ada beberapa poin alasan mengapa menurut aku sendiri si iPhone 8 ini masih layak untuk kamu beli di 2022 ini. Pertama, iPhone 8 punya desain yang compact dengan layar yang cuma 4,7 inch serta screen to body ratio di angka 65,4% dengan berat 148 gram. Handphone ini tergolong compact dan cocok banget buat kamu yang udah bosen dengan handphone-handphone yang zaman sekarang, di mana kebanyakan handphone yang rilis tahun-tahun terbaru ini mayoritas ukurannya rata-rata sekitar 6 inch. Jadi dengan layar yang lebih kecil dan handphone lebih compact, tentu ini bakal menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian orang yang menyukai gadget yang simple. Di sisi bagian lain, untuk security-nya, handphone ini masih menggunakan fingerprint dan masih banyak orang yang menyukai fingerprint dibanding Face ID. Dan mungkin salah satunya adalah kamu. Jadi kamu jika masih lebih senang menggunakan fingerprint daripada Face ID, iPhone 8 ini bisa jadi alternatif untuk kamu pertimbangkan. Desain boleh kecil, spek juga minimalis. Dibekali dengan A11 Bionic plus RAM 2GB, handphone ini juga masih cukup mumpuni untuk mengolah beberapa aplikasi-aplikasi yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Disupport dengan iOS 15 dan masih punya dukungan update software sekitar 2-3 tahun ke depan. Itu artinya iPhone 8 ini setidaknya bakal kebagian update software di iOS 16 dan iOS 17. Dengan efisiensi dan efektivitas dari sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple ini, iPhone 8 masih mampu melakukan multitasking dengan lancar dan smooth. Nggak ada foreclose atau lag yang terjadi selama aku pakai, dan juga tidak ada kill apps yang dilakukan oleh sistem karena apps yang udah dibuka datanya di save di RAM. Jadi kalau kita mau merecall aplikasi tersebut sudah tersedia dan bisa berjalan dengan efektif dan cepat. Di bagian layar, iPhone 8 ini masih menggunakan layar berjenis atau bertipe IPS LCD Retina display. Namun biarpun begitu, kualitas layar dan ketajamannya tidak kalah dengan kualitas layar yang bertipe OLED. Masih sangat nyaman di mata, terlihat soft, terkesan natural. Ketajamannya juga masih sangat bisa bersaing dengan handphone-handphone untuk kelas mid-end. Selain itu, layarnya juga udah support teknologi yang namanya True Tone. Kualitas layar IPS LCD Retina display yang oke, juga disupport dengan dual stereo speaker untuk menambah kenyamanan ketika kita mengakses konten-konten multimedia dan konten-konten hiburan lainnya. Melengkapi poin-poin alasan kenapa kamu harus dan wajib mempertimbangkan iPhone 8 di tahun 2022 ini. Hal lainnya yang menjadi faktor menarik di iPhone 8 ini adalah pada aspek kameranya. Kamera iPhone 8 ini hanya 12 megapiksel untuk kamera belakangnya, sementara kamera depannya hanya 7 megapiksel. Namun begitu kualitasnya dengan pencahayaan yang memadai untuk foto maupun video sangat bagus dan aku masih merasa kualitas kamera iPhone 8 ini masih bisa bersaing dengan handphone-handphone Android di kelas mid-end. Selain itu kameranya juga udah support 4K di 60 fps. Jadi untuk keperluan casual kayak membuat video di Instagram, di TikTok, Facebook, atau kalian gunakan untuk video conference, atau bahkan kamu gunakan untuk membuat konten di YouTube, kamera iPhone 8 ini masih bisa diandalkan di tahun 2022 ini. Ya mungkin bukanlah yang terbaik di kelasnya, tapi dengan kualitas yang ada masih cukup bisa diandalkan untuk kebutuhan kita. Berikutnya poin keren lainnya yang ada di iPhone 8 ini adalah sudah support power delivery 2.0 dan fast charging 15 watt. Jadi untuk mengisi baterai yang kapasitasnya cuma 1821 mAh, untuk mengisi 50% daya baterai dibutuhkan waktu 30 menit. Selain itu handphone ini juga udah disupport dengan wireless charging dan juga fitur NFC. Dan pada akhirnya dari semua poin-poin keunggulan yang bisa menjadi alasan untuk meminang iPhone 8 harus bermuara pada kemampuan daya beli kita.
Tentu hal yang paling penting dari kesemua ini adalah harganya yang sudah murah. Di angka 2-3 jutaan aja di awal tahun 2022 ini, kita udah bisa punya iPhone 8 di kapasitas 64 GB. Kondisi fisik, garansi, dan juga kelengkapan akan menjadi faktor penentu untuk harganya. Jadi tentu harus kita pahami ketika kita membeli barang second, harganya akan bervariatif. Tergantung poin-poin yang udah aku sebutin tadi. Terpenting dari kesemuanya adalah pastikan kamu membeli dari seller yang terpercaya, atau mungkin kamu tahu track record pemakaian handphonenya, misalkan kamu beli dari saudara kamu, tetangga kamu, atau mungkin teman kamu. Di lain video nanti aku akan coba berikan beberapa tips yang bisa kamu lakukan ketika kamu membeli iPhone bekas. Dan ya, tiba di kesimpulan, dengan banyak keunggulan yang masih dimiliki iPhone 8, kayak masih disupport iOS selama 2-3 tahun ke depan, multitasking masih nyaman, dual stereo speaker yang masih terdengar oke, IPS LCD Retina display yang belum jadul-jadul amat, juga memiliki kualitas kamera yang masih bisa bersaing, bakal menjadi poin-poin penting dalam mempertimbangkan untuk mengambil atau membeli iPhone 8 ini di tahun 2022. Tapi kalau kamu punya budget yang lebih dan pengen iPhone yang compact dengan performa yang keren dan masih bisa diandalkan dengan jangka waktu yang lebih panjang, sebaiknya aku sarankan kamu bisa memilih iPhone SE 2020 atau iPhone SE generasi kedua di range harga 4-5 jutaan aja. Tapi jika akhirnya kamu memutuskan untuk membeli iPhone 8, juga bukanlah sebuah keputusan yang buruk. Intinya sesuaikan dengan budget dan kebutuhan kita. Itu aja informasi yang bisa aku bagikan ke teman-teman semua, Sobat Mebo semua dimanapun berada. Terima kasih telah mengikuti video-video ini, support terus channel Make Brother. Mudah-mudahan bisa ngasih manfaat jauh lebih besar dan jauh lebih luas. Thank you for watching, see you next video, bye-bye.